Tapi yang saya lihat average kalau market market kan naik turun tuh, naik turun naik turun. Kalau Oh, diambil rata-rata itu biasanya di 10. Halo halo, malam. halo, selamat malam Malam Pak, dengan siapa? dengan Pak Saudatu, Pak. Nah, oke. Pak Zepsu di mana? Dari Klaten aslinya, Pak. Klaten. Oke, Cuma sekarang di kerjanya di Pasuruan. Oh, Pasuruan deket lah. Ya, Oke, kerja di jadi bidang apa, kita Pak? sempat di Banyuwangi juga, Pak. Oh Di ya, Gendeng. Oh, genteng 1 jam lah dari. iya 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 iya. Itu kerja apa? Kalau boleh tahu. Kerja di listrik sih. PLN. Ya, Oke. Oke, silakan Pak Zepsu. Trading udah berapa lama dan juga sekarang seperti apa tradingnya kalau boleh tahu? kalau trading baru sih, Pak. Baru 2024 nih, Pak. Sorry, Oh ya, 2024 masuk ke kripto. ya. Terus intinya ya gara-gara itu kayak udah pernah kayak hampir dapat 1 M tapi gagal gitu. Oke. Nah akhirnya nyoba koin-koin micin sampai minus hampir berapa ya? 900 jutaan mungkin. Oke. Itu Terus berarti akhirnya kan kena ke drawdown kedam ya? 90%, uang tinggal 50 juta. Oke. Lihat videonya Mas Tama nih, kok apa ya? Kayaknya bisa ini Mas Yan ini, masih ada harapan untuk hidup saya gitu. Oke, ini 900 juta dari tabungan atau dari mana, Pak? Kalau yang pertama kan itu cuma modal 100 juta. Oke. Yang jadi 0,8 Bitcoin kalau nggak salah dulu belinya. Terus? Nah, akhirnya kan saya ngejar juga 0,7. Cuma pakai koin-koin micin kayak gitu. Akhirnya loss ya nggak langsung segitu. Oh ya, 100 juta dikit, dikit, koin dikit, micin, dikit, gitu 200 ya. juta gitu. Akhirnya endingnya tinggal 50 juta. Saya lihat videonya Mas Tama, coba. Ya profit loss MC gitu. Akhirnya sampai ketika di 2024, nah, bulan Februari itu kan gold kenceng-kencengnya itu dapat sekitar 700 jutaan. Wah enak, udah hampir lunas ini utang Balik nih. ini. Nah terus karena banyak yang flexing kripto kayak gini, yang Balik spin kayak lagi. gini, saya ikut yang 700 juta itu saya masukin lagi, akhirnya ya habis lagi Mas. Oke. Terus lumayan ya. Ya sekarang posisinya untuk gaji sih udah pas sih Mas, maksudnya pas untuk angsuran utang itu. Cuma ini ada uang kumpul berapa kemarin, 110 juta. Oke. Ya pelan-pelan itu, nggak kayak yang kemarin dapat 700 juta itu cuma 2 bulan saya dapat itu. Yang 110 itu 6 bulan itu dapat 450-an juta kan. Nah terus gara-gara pergerakan gold yang kemarin tuh kenceng, nggak kayak biasanya ya. Yang turun Sekarang kemarin. tinggal kan saya modalnya counter Pak, counter Oh. trend pakai M15 itu. Saya masuk di saya masuk di babat lagi. Sekarang tinggal? Tinggal 80-an man. Oke. Itu sih kondisi saya sekarang. Oke. Lumayan ya. 900 lebih banyak daripada saya dulu, Pak. Uang sekolahnya, Pak. Iya. Lebih banyak. Sekarang tinggal 80, ini pasti sangat-sangat luar biasa ketampar ya mungkin ya. Untuk masuk ke kripto lagi mungkin ya juga agak takut juga ya, Pak ya. Udah trauma. Kenapa kok milihnya ke emas sekarang? Ini karena kalau kripto kan
modalnya kayak investasi gitu. Taruh sudah diam kan kayak gitu. Kalau kayak trading emas kan misal mau ambil buat kebutuhan sehari-hari gitu kan masih bisa kan. Bisa. Terus tradingin lagi masih bisa gitu. Iya, make sense, make sense. Oke. Untuk 80 juta berarti ini sekitar di 6.000, 7.000 ya. Berapa? Nah, 80 itu berapa? 5.000 ya? Eh 5.000 USD 6 ya? ya 5.000 6.000-an gitu Ya, nggak salah. 5.000 6.000 USD. 5.000 6.000 USD. Biasanya itu kalau trading saya dapatnya itu di 10%. Jadi nggak begitu banyak. 10 itu paling dapat di 8 jutaan. Itu yang biasa. Kalau lagi market bagus ya kadang-kadang sehari 20, 30. Ini tadi aja dapat berapa? Aku 5. Kalah sama Arbi saya, sumpah. Hari ini saya kalah sama Arbi. Arbi berapa tadi, B? 17 ya. Saya 5 cuman. 13 ya. Tapi yang saya lihat average kalau market kan naik turun tuh, naik turun, naik turun. Kalau diambil rata-rata itu biasanya di 10. Nah, berarti sekitar di 8 jutaan. Kalau lebih dari itu berarti resikonya itu menurut saya, Pak, itu kebesaran. Jadi kalau dari 110 jadi 450, kemudian dari berapa tadi jadi 700 juta, itu sebenarnya high risk high return. Jadi kalau memang meresikokan besar yang bakalan mendapatkan besar, tapi kehilangannya juga bakalan besar gitu. Jadi kalau Bapak pengen hidupnya lebih tenang, jadi kan mungkin yang dicari sekarang untuk kehidupan sehari-hari ya, karena untuk di apa namanya gaji semuanya masuk ke cicilan katanya ya, Ya, full semua. itu yang bikin emosi saya Kak. Kadang-kadang ini udah profit banyak gitu, kok nggak berhenti aja. Misalkan bulan ini misalkan profit 50 juta nih. Terus habis itu kena SL 5 Habis juta semua. gitu. Kayak pengen balas gitu tuh. Ya, habis semua. Biasanya kayak gitu emang. Jadi menariknya di trading forex di sini mereka kasih leverage, mereka kasih kemudahan di MetaTrader. Jadi MetaTrader emang buat retail kan. Dipermudah banget untuk orang itu entry, untuk orang itu selalu ngelihat chart. Jadi sangat-sangat dipermudah. Bapak jangan sampai masuk ke situ, Pak. Apalagi sekarang lagi posisinya berarti kalau kita bisa bilang minus banget toh. Jadi kalau bisa ya 80 juta ini ya saya bilang tadi biasanya itu dapatnya di 10%. Lebih dari itu berarti Bapak meresikokan lebih besar. Memang kalau kita meresikokan lebih besar, kita dapatnya lebih besar. Yes, kalau untung. Misalkan market naik turun katanya. Kalau lagi turun gimana? Jadi mungkin mulai main aman dulu sambil apa ya? Kalau saya dulu itu biasanya saya kerja kan Senin sampai Jumat dulu. Sabtu Minggu saya kerja lagi biasanya untuk tambahi sama tradingan. Gaji buat itu wes full di sana dulu. Gaji saya sama istri itu biasanya full buat kartu kredit, personal loan waktu saya rugi dulu. Nah, jadi uang trading dikit bisa buat makan, buat apa, pokoknya bisa buat makan, buat sehari-hari. Sisanya saya cari lagi hari Sabtu Minggu, biasanya malam kerja di bar dulu kalau di Australia. Itu Pak. Jadi mungkin ekspektasinya mulai dikecilin dulu Pak karena ini barusan 450 hilang ini Pak. Hari apa ya? Jumat kemarin itu Mas. Oke, ketika loss sebanyak itu dopamin itu masih tinggi. Biasanya Bapak benar-benar pengen banget balikin untuk sekarang. Pengen juga deposit lebih besar atau gimana itu biasanya kayak gitu. Take deep breath, jadi pelan-pelan dulu. Tarik nafas dulu yang dalam, tenang dulu, MetaTradernya disimpan dulu. Sampai nanti pikirannya tenang. Kalau nggak tenang tambah habis ini nanti 80. Soalnya saya kayak Ya, gitu. ya sebenarnya kalau sampingannya juga tetap jadi analis di Trader family. YouTube. Kemarin kan sudah tak lihat kok 7 bulan ini kok sebenarnya profit kalau ngikutin sistem yang dibuat di situ kan gitu. Berarti kan sebenarnya nggak ada yang salah dengan
metode saya kayak gitu. Yes. Coba aja dengan resiko yang saya bilang tadi, jangan overrisk dulu. Itu coba, karena yang balik lagi ya ketika kita overrisk ya bakalan ini resikonya gede, ya dapatnya gede. Cuma kalau hilang semua. Uang yang udah dikumpulin lama banget habis. Iman. Ya, yang 110 terakhir ini juga ngumpulin 8 bulan. Makanya, Iman Pak. Apalagi sekarang tinggal 80, mending coba trading dengan tenang, santai, hidup tetap jalan. Kemudian Bapak juga ada sampingan juga lah, itu bagus, ada pekerjaan juga. Jadi there is nothing wrong with it. Jadi kelihatannya masih stabil. Kalau saya lihat masih stabil. Kalau misalkan Bapak pakai tradingan yang biasa aja sebenarnya. Tidak muluk-muluk dulu. Nah, mungkin nanti kalau udah uangnya balik lagi di 1M, mau muluk-muluk, masukin 10 juta buat main-main gitu juga nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang kelihatannya jangan. Kalau saya loh ya, jadi Bapak. Karena saya pernah berada di sisi situ. Iya, maksudnya minta gimana sih Mas Tama dulu bisa keluar dari zona itu gitu. Nah, kalau saya seperti itu Pak. Jadi saya pelan banget setelahnya. Karena saya nggak mau, saya dulu ingat jangan sampai losing money di market ini. Si Warren Buffett bilang, ya wis, saya udah losing banyak, sekarang saya nggak mau losing. Gimana ya, tak turunin aja resikonya. Saya cari di yang lain gitu biasanya. Itu. Coba ya, semangat Zepsu. Coba tenangin pikiran dulu. Thank you Pak, udah calling. Iya, terima kasih Mas Tama. Thank you. Lumayan. Iya banyak banget. Aku waktu baca juga kan aku yang pilih itu bapaknya tadi. Oh iya. Iya tak baca kok 700 juta hampir 1M juga. Wow. Nah dan ketika kita itu rugi banyak, itu pasti yang satu kita bakalan bingung untuk gimana cara balikinnya. Yang kedua kita bingung untuk deposit. Biasanya kayak gitu. Makanya ketika orang yang full margin itu kenapa kok sering banget dia deposit dan nggak bisa keluar dari lingkaran deposit? Ya gara-gara itu tadi. Udah kebiasaan dia. Kayak kecanduan gitu ya Mas. Makanya kalau Pak tadi Zepsu. nama yang disamarkan okay. katanya. Itu jangan sampai masuk ke situ karena bahaya. Teman itu ada kripto kalau teman. Jadi di kripto masuk kemudian pengen balikin, dia jual mobil. Dapat 100 berapa. Pokoknya cepet-cepet dia jual kan. Masukin ke koinnya atau Bitcoin yang lupa itu. Kemudian dia tiba-tiba kok pakai leverage. Ya, pakai leverage, habis dalam waktu 2 jam katanya kalau nggak salah. Mobil 1 hilang. Padahal cuma itu yang dia punya. Sekarang agak lumayan susah. Makanya saya saranin coba dari banyak cerita yang saya temukan, mungkin take a deep breath, kemudian take it slow. Itu aja sih. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Aldi di Serang. Oh, Banten. Oke, Banten. Kesehariannya Pak? Ini sih lagi di pondok pesantren. Oh, Cepi nih ya. Gus ini Cepi. Pada pesantren, oke. Udah trading berapa lama? Kalau trading sih barusan bulan-bulan ini ya Pak. Barusan bulan ini Februari maksudnya? Atau Januari? Di Januari ini. Oke, 2026. Iya, Tiba-tiba 2026. masuk ke Forex atau emas, kenapa Pak? Waktu 2024 itu sempat pernah kerja di salah satu broker ya di Indonesia. Oke. Mana Pak? Itu saya belum tahu itu apa namanya Forex. Saya juga masuk perusahaan itu cuma ikut-ikut temen.
Oke, jadi ini, jadi apa marketing biasanya? Iya, kayak gitu Pak. Oke, terus? Cuma bertahan sampai 2 minggu mungkin ya karena nggak tahu apa itu forex gitu ya. Oh cuma apa ya? Cuma masuk kemudian nawar-nawarin orang tapi nggak tahu itu apa gitu ya? Iya, nggak tahu forex itu apa. Oke, terus? Tapi dari situ saya itu Pak, apa namanya, pengen cari tahu gitu, apa ini forex. Oke. Cari-cari di internet, di YouTube, sampai ketemu di YouTube Bapak ini. Jadi sampai sekarang dari 2024 itu belajar, barusan buka akun di 2026 ini. Mantap, mantap. Oke. Buka akun Sen atau akun biasa? Untuk saat ini sih masih akun Sen. Apa Pak? Mantap. Loh, teman-teman itu 170 juta, 300 juta itu pakai akun Sen, Pak. Jangan, jangan itu, serius Pak. Serius, mereka pakai akun Sen. Oke, silakan kalau mau sharing-sharing nih. Ini sih Pak, saya pengen tanya strategi yang bagus menurut Bapak untuk saya ini yang pemula gitu. Apa ya Pak? Oke, Bapak sudah belajar apa? Nah gitu dulu. Kalau belajar sih udah market structure, Oke. support resistance. Ya, gitu lah Pak. Sudah entry berapa kali kalau boleh tahu? Udah punya trading plan yang tetap belum? Kalau untuk sekarang belum ada Pak, cuma ikutin apa namanya, sinyal dari Mas Arbi aja. Udah Bi, berhenti mengirimkan sinyal Bi, berarti Bi. Jangan Bi. Jangan dong Pak. Oke, jadi kelihatannya gini, teman, kalau misalkan masih baru banget, itu gini, menariknya ini orang-orang nyari sinyal berarti ya Bi ya. Tapi mereka tidak kepikiran gimana sih sebenarnya sinyal ini bisa kebentuk. Nah itu juga yang mau saya tanyain Pak. Padahal simple banget. Nah, tadi kan udah belajar market structure tuh. Oke, coba Bi. Oke, kan udah belajar market structure tuh. Jadi kalau udah belajar market structure, strateginya si RB dan lain-lain itu simple sebenarnya. Kita lihat high paling tinggi, ya enggak? High paling tinggi yang satu atau yang kedua, Bi? Yang satu ya. Oke. Ini kemudian low di sini. Oke. Kita tentukan high paling tinggi, low paling rendah di time frame M15. Pak coba dimatiin aja ya. Agak itu. Kita matiin dulu Pak. Bapak bisa lihat di Discord aja. Ya, matiin dulu aja. Oke. Nah, untuk time frame kita balik lagi, sorry. Kita lihat di time frame M15, simple aja. Dan kita tentukan high sama low yang paling dekat. Paling dekat. Ada di sini. Ada di sini. Kita tentukan aja wes semua wes. Nah, gini. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat, oke, di sini signifikan, di sini juga signifikan. Kalau dilihat dari market structure, di sini kan turun tuh. Kalau dilihat ini bakalan terus untuk penurunan kan sebenarnya. Tapi kalau masih pemula, yang penting tahu market structure. Kita bisa contoh, oke, saya mau buy stop aja di sini, sell stop di sini. Gitu kan? Mana yang tersentuh, ya wes itu yang bakalan terkena. Itu strateginya RP seperti itu. Ditaruh di mana? Di mana biasanya 15 pip atau gimana itu ya? Ya, 15 sampai 20 pip di atas ekor high paling tinggi di sini. Taruh aja buy stop. Kemudian TP-nya di 150 pip kan ya. 150 sampai 200 biasanya wes patenin aja di 150 beres. SL-nya di 150 juga. Sell stop juga sama. Jadi kita lihat low paling rendah ekornya. Kemudian taruh sell stop di bawahnya 20 pipan. Sudah. Taruh SL 150 pip, TP 150 pip. Udah selesai. Biarin ada buy stop, sell stop. Mana yang terkena, contoh terkena naik.
kelihatannya bakalan terkena turun. Gak apa-apa, kita coba ya. Contoh terkena turun, des, udah sell stop terkena biasanya langsung turun secara signifikan dan terkena DP biasanya. Oke, win rate berapa? Di 6 ya 70 ya. Ya kita bilang 60 lah. 60 lah, Pak. Itu bisa. Simple kok. Bisa dicoba aja. Itu buat pemula sangat-sangat cocok. Kalau model kayak saya yang momentum candle itu agak expert soalnya. Karena kita harus tahu kapan market lagi momen, kemudian session, kemudian agak simple. Tapi ternyata tidak sesimpel itu karena kayak si Javi aja untuk mengcopy agak-agak lumayan ini tricky katanya. Gimana? Nah butuh waktu ternyata. Kalau saya ngelihat simple, oh ini momentum sell. Ternyata nggak semudah itu ya. Aku mudah aku ngelihatnya. Butuh timing dan juga butuh kita ngelihat market dan entry banyak banget. Jadi kita tahu momentum candle yang kayak gini nih yang bagus nih gitu loh. Biasanya kayak gitu.